Kalau menurut kalian bangsa dan ras yang paling unggul di muka bumi adalah Amerika? Bukan. Rusia? Bukan juga. Jerman? Inggris? Prancis? Juga bukan. Cina? Apalagi? Bukan guys. Menurut ahli DNA dari Oxford University, Stephen Oppenheimer, pada acara bedah bukunya berjudul Eden in the East, Surga di Timur, bahwa induk peradaban manusia modern bukan berasal dari Mesir, bukan dari Mediterania, dan tidak juga dari Mesopotamia, bukan pula dari Barat apalagi Cina, tetapi peradaban manusia modern justru dari Indonesia. Iya guys, bangsa ini merupakan pewaris tunggal kejayaan bangsa-bangsa besar di masa lalu. Dan agaknya, Profesor Arício Santos dari Brasil pun selaras dengan teori Oppenheimer. Dalam buku Atlantis The Lost Continent Finally Found, ia menyatakan bahwa titik Atlantis itu ada di Sundaland. Jadi guys, kita tidak pantas bersikap kerdil dengan memelihara sindrom inferior akut alias rasa minder terhadap bangsa luar. Kenapa? Karena nenek moyang kita dulu adalah bangsa yang unggul. Nenek moyang bangsa-bangsa. Jelas ya guys? Lantas, kenapa ada sejarawan menyebut bahwa nenek moyang kita itu tidak beradab, bodoh, penyembah berhala? Itu faktor penjajahan atau kolonisasi guys. Yakni pembodohan, pengaburan, dan pembengkokan sejarah oleh kaum penjajah. Menurut Juri Lina dalam buku Architect of Deception, Secret of Freemasonry, ada 3 cara melemahkan dan menjajah suatu negeri. Pertama, kaburkan sejarahnya. Kedua, hancurkan bukti-bukti sejarah bangsa itu hingga tidak bisa lagi diteliti dan dibuktikan kebenarannya. 3, putuskan hubungan mereka dengan para leluhur dengan mengatakan bahwa leluhur itu bodoh dan primitif. Guys, sejarah Nusantara ini dibikin oleh kaum penjajah seolah-olah hanya dimulai dari era kemerdekaan atau paling jauh di era Raja-Raja Nusantara dulu versi penjajah. Tahu nggak sih guys, ribuan tahun lalu Nusantara terbagi dalam 3 era loh. Era pertama disebut era Wangsa Keling. Wangsa artinya bangsa, sedang Keling artinya kuat. Jadi Wangsa Keling maksudnya adalah bangsa yang kuat. Konon di era ini, leluhur kita berekspansi hingga Kamboja, Vietnam atau Indochina, Thailand, Burma, Sri Lanka, India, sampai ke Madagaskar. Raja yang terkenal bernama Shailendra. Tulisan yang dipakai adalah huruf Talawa, di mana modelnya menyerupai huruf Mesir kuno dan Israel. Pusat pemerintahan di sekitar Jogja sampai ke wilayah Dieng. Maka ketika Israel mengklaim masih keturunan Moria, maksudnya adalah Gunung Muria di Dieng guys. Dieng artinya penguasa, kemudian bergeser menjadi Dahnyang atau Dayang, artinya juga penguasa. Setelah Wangsa Keling menghilang, ditengarai munculnya situs Dieng maupun Candi Borobudur.